Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rodi Ramdhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan dan permasalahan kontemporer, yang dimana ada isu sekularisasi ilmu menggunakan konsep ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, di sini saya akan menganalisis filosofis dan relevansi sekularisasi ilmu dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Sekularisasi ilmu merupakan proses pemisahan pengetahuan ilmiah dari otoritas dan doktrin keagamaan, sehingga ilmu berdiri sebagai sistem pengetahuan yang otonom, empiris, dan rasional. Proses ini tidak hanya berdimensi sosial historis. Proses ini hanya berdimensi sosial historis tetapi juga filosofis, sebab menyentuh pertanyaan tentang hakikat, realitas, cara memperoleh pengetahuan, dan tujuan nilai ilmu. Dengan menggunakan 3 landasan filosofi tersebut, ini menganalisis bagaimana sekularisasi ilmu memahami struktur pengetahuan, metode penelitian, serta arah penggunaan ilmu dalam masyarakat modern. Pertama, dari segi ontologi. Secara ontologi, sekularisasi ilmu menggeser cara manusia memahami realitas. Pada masa pramodern, realitas dipandang sebagai sesuatu kesatuan antara alam, manusia, dan dimensi transenden. Ilmu sering berfungsi untuk mengungkap keteraturan ilahi, dan realitas dianggap memiliki tujuan metafisik tertentu. Namun dalam konteks ilmu yang tersekularisasi, realitas dipahami sebagai entitas yang netral, impersonal, dan bebas dari penjelasan metafisik. Di dunia dilihat sebagai sistem yang dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam tanpa harus merujuk pada kehendak supranatural. Ada juga ontologi menjadi materialistis atau naturalistis. Sekularisasi berkontribusi pada munculnya pandangan bahwa gejala fenomena dapat direduksi pada gejala fisik metafisik, pada gejala fisik material. Pendekatan ini menolak unsur metafisis sebagai dominan ilmiah. Dan ada juga objektivitas menjadi prinsip ontologis utama. Realitas ilmiah dianggap bersifat mandiri dari keyakinan atau nilai subjektif manusia. Nah, untuk implikasi ontologis ini menjadikan ilmu fokus pada apa yang dapat dianalisis secara empiris, sehingga realitas non-empiris sering dikeluarkan dari ranah ilmiah. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan tantangan. Apakah realitas hanya sebatas yang terjangkau indera dan metode kuantitatif? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa sekularisasi ilmu tidak pernah lepas dari perdebatan ontologi mendasar. Nah, dan yang kedua, dari sisi epistemologis, sekularisasi ilmu ini membawa pergeseran besar dari otoritas wahyu atau tradisi menuju rasionalitas ilmiah dan metode empiris. Pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang dapat diuji, diverifikasi, dan difalsifikasi. Dan juga penekanan pada independensi pengetahuan dari dogma keagamaan. Ilmu berkembang sebagai institusi yang otonom, tidak tunduk pada penafsiran teologis, karena kebenaran ilmiah paling bukan karena otoritas, tetapi karena bukti. Ada juga keterbukaan terhadap kritik. Sekularisasi memunculkan etos ilmiah bahwa pengetahuan secara tentatif dan dapat berubah. Dan ada juga perkembangan metodologi ilmiah. Dari metodologi eksperimental, statistik, hingga filsafat sains modern menjadi falsifikasionalisme, Popper, paradigma Kuhn, dan program penelitian Lakatos, semua dibangun dalam kerangka epistemologi sekarang yang tidak
mengandalkan wahyu sebagai sumber kebenaran ilmiah. Namun, sekularisasi epistemologis juga menghadapi kritik, misalnya dari filsafat modern dan pemikiran agama yang menilai bahwa ilmu terlalu percaya pada reduksionalisme dan gagal memahami dimensi makna yang lebih tua dari pengalaman manusia. Yang ketiga itu ditinjau dari aksiologi. Aksiologi membahas untuk apa ilmu digunakan dan nilai apa yang mendasarinya. Pada masa pra-modern, ilmu sangat diarahkan oleh nilai religius dan moral. Misalnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau menciptakan harmoni kosmis. Dalam paradigma sekuler, ilmu itu dipandang bernilai instrumental, bukan sakral. Ilmu berfungsi untuk menjelaskan, mengontrol, dan memprediksi fenomena alam dan sosial. Ada juga etika ilmiah tidak lagi didasarkan pada ajaran teologis, tetapi pada konsensus rasional humanistik. Misalnya, tidak merugikan, misalnya prinsip tidak merugikan ataupun otonomi, ada juga keadilan dan tanggung jawab sosial. Nah, ada juga tujuan ilmu bergeser ke arah pragmatis, di antaranya meningkatkan kesejahteraan, efisiensi teknologi, kemajuan ekonomi, dan juga inovasi sosial. Dan yang terakhir, sekularisasi juga menimbulkan dilema aksiologis. Ilmu yang bebas, maksudnya gini, ilmu yang bebas nilai dapat memunculkan masalah etis seperti eksploitasi teknologi, krisis lingkungan, dan dehumanisasi. Karena itu muncul gerakan re-enchantment of science gitu, atau upaya mengembalikan dimensi moral dalam ilmu. Dengan demikian, aksiologi ilmu modern menurut keseimbangan antara otonomi ilmiah dan tanggung jawab moral yang lebih luas. Untuk relevansi sekularisasi ilmu di era kontemporer, sekularisasi ilmu tetap relevan dalam dunia modern dikarenakan yang pertama gitu ya, mendorong kemajuan sains dan teknologi. Otonomi ilmiah memungkinkan inovasi tanpa dibatasi otoritas dogmatis. Yang kedua, ada membangun budaya kritis dan rasional. Masyarakat dapat memisahkan kebenaran empiris dari keyakinan normatif. Yang ketiga, ada memperkuat pluralisme. Nah, yang ketiga adalah memperkuat pluralisme. Pengetahuan ilmiah yang tidak berbasis agama tertentu dapat digunakan secara universal. Namun terdapat tantangan baru, yaitu ketegangan antara ilmu dan agama dalam isu biotik, kecerdasan buatan, hingga rekayasa genetika. Dan juga bahan scientific, yaitu ketika ilmu dipandang satu-satunya sumber kebenaran, itu mengabaikan filsafat dan agama, seperti itu. Dan ada juga krisis makna dalam masyarakat modern akibat dipisahkan ilmu dari nilai spiritualis gitu. Karena itu relevansi sekularisasi bukan berarti meniadakan agama, tetapi menata hubungan antara keduanya agar saling melengkapi. Ilmu tetap otonom secara metodologis, tetapi tetap peka terhadap nilai etis dan kemanusiaan. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu melalui perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sekularisasi ilmu tampak sebagai proses historis sekaligus filosofis yang mendalam. Ia membentuk cara manusia memahami realitas, memperoleh pengetahuan, serta menggunakan ilmu dalam kehidupan sosial. Walaupun
Sekularisasi membawa kemajuan besar. Tantangan etis dan spiritualitas menuntut adanya integrasi refleksi antara otonomi ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, masa depan ilmu menuntut dialog konstruktif antara pendekatan sekular dan nilai moral agar ilmu dapat berfungsi tidak hanya secara teknis tetapi juga humanistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.